Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Sri Wahyuni, bersama dengan Mapel SKI. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama adalah meyakini bahwa karunia Allah itu adalah ada, yang mana terwujud dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, membiasakan kita untuk senantiasa mengamalkan perilaku inovatif dan juga kreatif. Kemudian yang berikutnya, yaitu untuk menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Berikutnya, yaitu untuk menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Berikutnya yaitu untuk menyajikan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi dalam bentuk meta konsep. Berikutnya yaitu menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi dalam bentuk ringkasan atau tulisan. Baik, anak-anakku semuanya, langsung saja kita memasuki pada kemajuan perkembangan Islam yang pertama Daulah Syafawi, yakni perkembangan itu terdapat pada 3 bidang. Yang pertama adalah kemajuan di bidang ekonomi, yang kedua adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah kemajuan di bidang perkembangan fisik dan seni. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi ditandai dengan lahirnya para ilmuwan-ilmuwan dan juga arsitek-arsitek pada zaman itu, yang mana para ilmuwan dan arsitek mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luar biasa terhadap karya-karya yang tercipta, sehingga hal ini menjadikan sebuah sejarah penting dalam perjalanan Daulah Syafawi. Langsung saja kita memasuki kemajuan yang pertama, yaitu kemajuan di bidang ekonomi. Mari kita simak bersama-sama keterangan dari kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang perekonomian, Daulah Syafawi mengalami kemajuan yang pesat. Yang pertama yaitu di bidang perdagangan, yang mana kemajuan perekonomian pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan juga pelabuhan Gumrun yang telah diubah menjadi bandar Abbas. Dengan demikian, Syafawi telah menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat. Dengan demikian, Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, yang mana pada mulanya jalur tersebut telah diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan juga Prancis. Berikutnya, di bidang perekonomian, juga terjadi perkembangan yang luar biasa di sektor pertanian. Di samping sektor perdagangan, Syafawi juga mengalami kemajuan yang pesat di bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur, yang terkenal dengan istilah fertile region. Kemajuan yang berikutnya terletak pada bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana keterangannya? Mari kita simak berikutnya. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di dalam majelis istana antara lain adalah yang pertama, ada Baha al-Din al-Shirazi. Beliau adalah generalis di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua yaitu Sadar al-Din al-Shirazi. Beliau adalah seorang filosof. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damad. Beliau adalah seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan juga seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lokal. Kemudian kemajuan yang ketiga yaitu kemajuan di bidang pembangunan fisik dan juga seni. Kemajuan Daulah Syafawi di bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang telah memperindah Isfahan sebagai ibu kota dari kerajaan ini. Sejumlah masjid,
sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderut, dan istana Kihil Sutu. Selain itu, kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata begitu luar biasa. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dan dari unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Baiklah, anak-anakku semuanya, silakan diperhatikan pada gambar ilustrasi tersebut. Di bidang seni dan arsitektur, Daulat Syafawi memiliki keindahan bangunan yang sangat luar biasa, sehingga menjadikan Daulat Syafawi, termasuk kota Isfahan, menjadikannya bagian dari negara yang terindah dari separuh dunia. Begitu luar biasa, bukan? Baiklah, silakan disimak gambar ilustrasi berikut ini. Ini adalah beberapa kerajinan keramik pada masa Daulat Syafawi, di mana dia memiliki bentuk yang sangat luar biasa, baik secara seni maupun arsiteknya sudah memiliki corak-corak yang luar biasa. Kemudian di sebelah kanan ada gambar ilustrasi, yaitu adalah hasil dari permadani dan juga karpet, di mana juga sudah memiliki seni dan gaya arsitek yang luar biasa pada saat itu. Demikianlah anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah mempelajari materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulat Syafawi. Nah, di sini ibrah apa saja yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari materi tersebut? Yang pertama, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki sifat kreatif. Bagaimana halnya dalam perkembangan peradaban Islam, para ilmuwan dan juga arsitekturnya memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Sehingga kalian nanti sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki sifat-sifat kreativitas yang luar biasa. Kemudian ibrah yang kedua, yaitu adalah kalian semuanya nanti harus berusaha untuk memiliki sifat inovatif, yang mana sifat yang bisa melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang luar biasa dalam rangka mengembangkan kualitas diri. Sama halnya dengan perkembangan Islam pada masa Daulat Syafawi, para pemimpin-pemimpin kerajaan pun, arsitek pun, dan juga ilmuwan pun bisa berkarya dikarenakan mereka memiliki sifat inovatif yang luar biasa. Ingat anak-anakku semuanya, di dalam mencapai suatu cita-cita atau dalam mencapai sebuah kesuksesan, maka di luar sana dibutuhkan suatu proses yang luar biasa. Untuk itu anak-anakku semuanya, jadilah anak-anak bangsa yang memiliki sifat kreatif dan sikap inovatif, sehingga kalian semuanya bisa menjadi anak yang sukses dunia maupun sukses di akhirat. Oke, salam SKI, semangat untuk anak-anakku semuanya, sukses selalu untuk kalian semuanya. Dari Ibu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.